sudah harus bersih-bersih, pakai baju yang bagus, supaya kita bisa sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Oke? Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk, 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa datang bersama-sama untuk ibadah online. Tuhan, sertai kami semua ya, dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cing. Oke, ya, sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi semuanya yuk bangkit berdiri, lalu kita bilang musik. Semuanya ikut nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa bergerak kami juga. Kalau semua mau ikut Tuhan, yuk kita sama-sama bawa lagu ini. Kita kasih gerakan yang paling bagus, yang paling semangat. Yuk semua bilang musik. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. Know me, love me, I trust you with my life.
dance, top to top. I wanna live a life. I'm gonna walk this, dance to dance, top to top. Live the life. I'm gonna walk this. I wanna dance to dance, top to top. Live a life. I wanna walk this way. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn. Change my heart inside and help me bring glory to my King. What I'm saying is Jesus, I am King. What I'm saying is Jesus, I am King. What I'm saying is Jesus, I am King. Memang kita masih kecil, kita belum bisa kasih yang luar biasa sekali untuk Tuhan. Tapi kita bisa pakai diri kita dan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Bisa aja kita sama-sama nyanyi lagu ini. Oke? Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita bawa dengan sikap doa ya anak-anak. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah
Adik-adik, selamat pagi buat kita semua. Wah, Miss sangat senang nih bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Nah, adik-adik pasti udah gak sabar kan mau mendengar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti Miss berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati Miss kami, berkati kami semua, agar firman yang disampaikan bisa kami dengar dengan baik dan kami bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hidup menjadi anak yang taat, hidup menjadi anak yang takut akan Tuhan bukanlah hal yang mudah, tetapi kita harus tetap melakukannya di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita sekarang, Tuhan ingin supaya kita selalu taat kepada Dia. Nah, adik-adik, hal inilah yang sudah kita pelajari minggu lalu, yang sudah kita pelajari dari kisah hidup Yusuf. Meskipun Yusuf jauh dari ayahnya dan sekarang dia tinggal di negeri orang lain, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan dan dia menghormati Tuhan dimanapun dia berada, sehingga Tuhan menjaga dia. Tuhan melindungi dia dan Tuhan begitu mengasihi Yusuf sehingga apapun yang dilakukan Yusuf disertai oleh Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita kita tentang Yusuf. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa Yusuf adalah salah satu anak kesayangan ayahnya. Ayahnya begitu mengasihi dia dan ayahnya memberikan dia baju yang begitu indah. Tetapi kakak-kakaknya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mereka menjadi iri sehingga mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Tidak sampai di situ saja. Kemudian mereka menjual Yusuf kepada orang Midian yang akan pergi ke Mesir. Nah, sampai di Mesir, ternyata Yusuf dijual kembali kepada seseorang yang bernama Potifar. Nah, sekarang Yusuf menjadi anak buah Potifar dan dia melakukan semua tugas yang diberikan kepadanya dengan baik, dengan bertanggung jawab, sehingga Potifar sangat senang dengan Yusuf dan Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengatur semua kekayaan Potifar. Tahukah adik-adik, di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga berkata bahwa sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, tapi adik-adik, kisah hidup Yusuf tidak sampai di situ. Ternyata dia menghadapi satu masalah di dalam rumah Potifar. Ternyata istri Potifar melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Dia memfitnah Yusuf karena Yusuf tidak mau melakukan apa yang dia inginkan. Nah, adik-adik, bahkan ketika istri Potifar membujuk Yusuf untuk melakukan dosa, Yusuf berkata kepada istri Potifar, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Wah, adik-adik, luar biasa perkataan Yusuf. Meskipun dia diajak untuk berbuat dosa, tetapi dia tetap takut
takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupannya. Dan apapun yang dilakukan Yusuf, Tuhan tahu. Nah, Yusuf tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Karena Yusuf tidak mau berbuat dosa terhadap bujukan istri Potifar, maka istri Potifar memfitnah Yusuf. Kemudian dia berkata kepada suaminya bahwa Yusuf melakukan hal yang berdosa, bahwa Yusuf telah melakukan hal yang tidak baik terhadap dirinya. Wah, ternyata Potifar mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, sehingga dia menangkap Yusuf dan memasukkannya ke dalam penjara. Tetapi adik-adik, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21 dikatakan kembali bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Yusuf dia taat kepada Tuhan. Dan sekalipun dia masuk ke dalam penjara, Tuhan tetap memberkati dia. Dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan Yusuf memegang janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai dia, memberkati dia dimanapun dia berada. Asalkan Yusuf taat kepada perintah Tuhan dan tidak berbuat dosa. Nah, adik-adik, sekarang Yusuf sudah ada di dalam penjara, tetapi dia menjadi orang kepercayaan, ya. Dia menjadi orang kepercayaan untuk mengawasi tahanan yang lainnya. Meskipun dia sendiri adalah tahanan loh, tapi dia diberikan kepercayaan menjadi pemimpin. Ya, dia dipercayakan untuk mengawasi tahanan-tahanan yang lainnya. Nah, di dalam Kejadian 40 diceritakan di sana bahwa juru minuman dan juru roti daripada Raja Firaun, mereka berdua melakukan kesalahan sehingga kedua orang ini dimasukkan ke dalam penjara, ya. Dimasukkan ke dalam penjara di mana tempat Yusuf dikurung. Nah, adik-adik, pada suatu hari juru minuman dan juga juru roti daripada Raja Firaun, mereka bermimpi. Nah, adik-adik, juru minuman raja dan juga juru roti tadi, mereka kan bermimpi dalam satu malam yang sama. Tetapi mereka tidak tahu apa arti mimpi mereka. Sehingga ketika mereka bangun, muka mereka itu menjadi muram. Nah, ketika Yusuf lagi mengawasi tahanan-tahanan, Yusuf melihat kedua orang ini. Dan dia bertanya, "Kenapa muka kalian muram?" Nah, kemudian mereka menceritakan kepada Yusuf apa yang sudah merisaukan hati mereka karena mimpi mereka. Nah, kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dia katakan bahwa dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Nah, adik-adik, ternyata Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada juru minum tersebut, ya. Tuhan memakai Yusuf dan Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia bisa mengartikan mimpi dari juru minum tersebut. Nah, ternyata arti dari mimpi itu adalah
bahwa dalam 3 hari nanti juru minuman ini akan dikembalikan ke dalam tugas dan pekerjaannya semula. Artinya dia nanti akan dibebaskan dan dia akan menjadi juru minuman raja kembali. Nah, adik-adik, setelah Yusuf mengartikan mimpi juru minum tadi, dia kemudian berkata kepada juru minuman tersebut, "Kalau nanti suatu hari kamu keluar dari rumah tahanan ini, maka ingatlah kepadaku. Ceritakanlah kepada raja apa yang aku lakukan." Nah, adik-adik, setelah dilihat oleh kepala juru roti bahwa mimpi juru minuman itu baik, kemudian dia menceritakan juga kepada Yusuf. Dia bilang, "Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan, dan di dalam bakul itu banyak sekali makanan-makanan untuk Firaun." Ya, banyak sekali makanan untuk Firaun, tetapi burung-burung datang memakan makanan yang ada di atas bakul tersebut. Kemudian Yusuf menjawab kepada juru roti tersebut, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau, tetapi dia akan menghukum engkau." Wah, adik-adik, ternyata arti mimpi juru minuman dan juru roti sangat bertolak belakang. Yang satu akan dikembalikan kepada pangkatnya, tetapi yang juru roti dia akan dihukum mati oleh Raja Firaun. Nah, adik-adik, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Yusuf. Terjadilah pada hari yang ketiga, ya, di mana hari ketiga itu adalah hari kelahiran dari Firaun. Wah, Raja Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Dia kemudian meninggikan juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga dia bekerja kembali kepada Firaun. Tetapi juru roti dihukum mati. Nah, kalian ingat kan? Tadi apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf berkata kepada juru minuman, "Jika kamu keluar nanti, ingatlah kepadaku, ceritakan kepada raja apa yang telah aku perbuat." Tetapi apakah juru minuman ini mengingatnya? Ternyata tidak, adik-adik. Juru minuman itu melupakan Yusuf, sehingga Yusuf masih hidup lama di dalam penjara. Nah, adik-adik, cerita tentang Yusuf akan kita lanjutkan minggu depan. Tetapi pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini dari kisah Yusuf? Nah, adik-adik, pelajaran yang sama dengan minggu yang lalu, bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak yang taat dimanapun kita berada. Kadangkala kehidupan kita sulit seperti Yusuf, tetapi kita bisa lihat Yusuf kan, meskipun dia jauh dari keluarganya, meskipun dia harus menjadi pembantu, meskipun dia akhirnya difitnah, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dan dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan sebaik mungkin. Nah, hal inilah yang harus selalu kita ingat, adik-adik. Apapun kondisi dan keadaan kita, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Belajarlah untuk takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya dimanapun kita berada, kita menghormati Tuhan. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti mengetahui dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita belajar taat ya. Kita belajar untuk selalu menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Nah,
Sekian dulu firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran tentang Yusuf pada hari Minggu depan. Jadi, Miss harap anak-anak bisa mengikutinya kembali ya. Kita akan melihat Tuhan melakukan apa di dalam kehidupan Yusuf. Atau apa ya yang Tuhan lakukan kepada Yusuf? Kita akan lihat ya. Oke adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, ingatkan kami selalu untuk hidup taat, untuk hidup takut akan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau seperti Yusuf. Hidup takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.